Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton podcast Tiki Taka Jawa Pos Radar Banyuwangi. Kembali lagi kita bertemu di sore, malam atau pagi ketika kalian nonton podcast ini bersama Bung Ferry. Salam satu track. Salah Salah. satu track itu podcastku sama Mas Benny, Oke. Mas Kiki. Kita belum ketemu ya, jadi dalam satu lapangan kan gak enak terlalu panjang. Bentar. Aku tak scroll. Nganu Fer, nyari klasemennya MU. Oh, MU terlalu di bawah. Dari tadi gak ketemu aku. Gimana Fer? Ini pertandingan terakhir MU lawan Liverpool kalah 3-0. Ya, itu nonton kamu? Ya, cuma lihat highlightnya juga aja sih. Karena kan apa namanya? Udah ketebak lah hasilnya apa ya. Kamu udah nebak kalau bakal kebantai? Kalau kebantainya sih enggak, cuma kalau kalah pasti. Kenapa? Ya karena ngelihat MU sama Liverpool sekarang itu kayak lihat sendiri kalau di pertandingan kemarin kan, kayak anak SD ngelawan anak SMP. Kayak diajarin MU itu main. Bahkan ada yang bilang Salah itu kayak main-main di taman. Katanya kan Salah itu ada itu ya klip yang mereka main rondo lah, kocaan. Old Trafford itu seperti taman bermainnya Salah gitu. Karena MU Liverpool ketika lawan MU di Old Trafford pasti menang banyak. Selalu mencetak gol lagi Salah. Banyak. Oke. Dan kemarin itu yang jadi sorotan, Fer, Casemiro itu ratingnya cuma bentar. Kalau nggak salah nggak sampai 2 ya. 1,9. 1,9. Ini Casemiro selain karena banyak banget kehilangan bola sampai akhirnya ya riskan lah. Dia posisinya gelandang bertahan di depan back langsung dan sering kehilangan bola. Yang salah satu yang paling fatal ketika gol Luis Diaz yang kedua ya. Nah, gitu dia diawali Casemiro kehilangan bola lalu direbut pada waktu direbut Luis Diaz. Luis Diaz yang awali, terus Luis Diaz juga yang mengakhiri, yang mencetak gol. Kok yang mengawali, kok yang mengakhiri. Oke. Makanya dia langsung ratingnya sampai segini 1,9 dan langsung dibully habis-habisan sama bukan hanya fans MU, keluarganya juga ya. Seluruh pecinta bola pada waktu langsung bully si Casemiro ini sampai istrinya itu tahu juga, kan? Itu juga pelajaran buat kita ya sebagai fans bola. Kalau kita memang nggak suka atau tidak puas dengan performa pemain itu di lapangan, jangan sampai menyerang, apalagi menyerang keluarga ya. Itu nggak fair banget gitu. Ya, sebenarnya kalau aku lihat nggak tahu deh fans itu sampai nyerang ke keluarganya atau enggak. Yang jelas istrinya Casemiro itu sampai posting piala ya di Instagramnya. Posting foto piala-piala yang udah pernah didapat Casemiro lah. Mungkin jadi tanda iki lho, bojoku iki wis kelas atas koncone Ronaldo mbiyen. Pialane akeh kok mbok bully gitu mungkin ya. Memang mungkin itu juga jadi salah satu. Memang mungkin saat Casemiro dijual ke MU, mungkin banyak fans Real Madrid yang bertanya-tanya kenapa kok Casemiro yang dijual gitu kan. Sedangkan penggantinya yang datang baru Tchouaméni sama Camavinga itu saat itu masih sangat muda bisa dibilang sangat hijau sekali dan masih belum teruji lah bersama Real Madrid. Tapi setelah melihat beberapa waktu ini kita bisa tahu apa yang dimaksud manajemen Real Madrid untuk melepas Casemiro karena memang bisa dibilang Casemiro itu sudah saat dilepas itu sudah hampir habis ya kalau menurut saya karena memang turun lah ya. Di performa terakhirnya di tahun terakhirnya bersama dengan Real Madrid itu memang dia sudah sering banyak kehilangan bola dan ditambah lagi memang dia harus membackup dua gelandang yang bisa dibilang tua juga, Kroos sama Modric ya. Dari 3 gelandang itu kan Casemiro yang paling muda. Dan yang terakhir ini MU kan juga beli gelandang bertahan baru juga, Manolo Ugarte. Ya, ini kan juga jadi salah satu bisa dibilang Ten Hag itu sudah mengantisipasi. Sudah mengantisipasi dan ya
posisinya ya sama atau kalau enggak ya Kobbie Mainoo. Ini Kobbie Mainoo kalau menurutmu gimana? Cocok nggak sih udah di umur dia yang masih 17 18 Kobbie? Sekitar segitulah ya. Nah, itu udah jadi starter di MU dan ini di Liga Inggris loh ya. Bahkan di timnas Inggris pun di akhir-akhir Euro kan kemarin dia main terus. Nah, ini tapi ada berita yang belakangan ini karena MU ini kan di berapa pertandingan Liga Inggris awal ini? Tiga ya. Tiga ini kan mainnya belum ya belum bisa memuaskan lah. Belum memuaskan, jelek. Karena dua kali kalah. Satu lawan Brighton, satu lawan Liverpool. Dan banyak yang bilang kalau Mainoo ini belum cocok lah jadi starter di MU. Menurutmu gimana? Ya kalau menurut saya Kobbie Mainoo akan bermain baik jika dia menemukan tandem yang bisa kalau bahasanya orang Jawa itu ngemong lah dia di lapangan gitu kan. Casemiro menurutmu? Casemiro itu sebenarnya bagus ya, cuma memang performanya aja yang memang lagi turun ya. Performa dia yang kalau bisa dibilang itu bahasa kerennya itu yang beruntung itu Real Madrid dapat dagingnya Casemiro. Jadi peak performanya Casemiro itu ya waktu ada dia di Real Madrid itu dulu gitu. Yes, MU kan sisa-sisa itu bisa ngono lah. Ya emang kalau bicara sepak bola ya, kalau aku lihat sepak bola itu pemain yang biasanya yang sudah mendapat dapat kejuaraan banyak lah. Salam satu track. Saya di podcast Mas Kiki. Ini teman-teman ini salah satu teman saya di podcast MotoGP udah datang nunggu giliran. Dadah sih Mas. Ini gimana? Salam satu track. Oke, balik lagi ya. Jadi ketika salah satu pemain udah dapat penghargaan banyak lah, dapat medalinya banyak, juara yang banyak seperti Casemiro kan ini udah dapat Liga Champions berapa Ber? 3 atau 4? 3 mulai tahun 2014 itu dia ikut nggak ya? Enggak ya. Berarti mulai tahun 2016. Nah, biasanya 16 sampai 2008. Biasanya ketika seperti itu ya kayak udah nggak punya motivasi lagi gitu loh Ber. Tahu nggak? Iya. Makanya aku lihatnya Casemiro seperti itu sampai kelas Casemiro bro ratingnya cuma 1,9. Ini buruk banget, dia babak kedua langsung diganti toh Ber? Langsung diganti. Nah itu tadi Liverpool dengan kepelatihan Arne Slot menurutmu gimana Ber? Ini seperti yang kita bahas di podcast sebelumnya ya, memang Arne Slot itu menunjukkan kemarin kan belum ada pengujinya, ini MU yang uji ya. Arne Slot itu bisa menunjukkan total football yang sebenarnya. Ini kan bisa dibilang duel pelatih Belanda ya. Ya, tapi justru sama-sama botak. Ten Hag sama Arne Slot. Dan saat melihat di lapangan, Arne Slot menunjukkan total football yang sebenarnya dengan cara dia menginstruksikan pemainnya untuk mempressing mulai dari bola hilang langsung pressing. Kalau tak lihat emang kepinginnya bola hilang langsung. Dan dia kan juga punya filosofi kiper adalah pengatur serangan pertama dan dan striker adalah pemain bertahan pertama yang merebut bola. Itu yang saya suka dari kayak Luis Diaz di golnya Luis Diaz yang kedua yang ngerebutnya Luis Diaz. Setelah itu dikirim ke Mo Salah kalau nggak salah, terus dikembalikan lagi ke Luis Diaz, akhirnya gol. Ini kalau yang rame sekarang teman-teman, Arne Slot itu dibilang dibandingkan sama Erik ten Hag. Erik ten Hag udah 3 musim dan Arne Slot baru 1 musim. Itu pun enggak masih baru musim pertamanya. Erik ten Hag itu udah 3 musim masih adaptasi terus padahal udah beli pemain yang bekas, saya tak hitung ya, bekas pemainnya di mana Ber? Onana. Ayak ya, Onana, Mazraoui, Matthijs de Ligt sama Lisandro Martinez. Ada lagi Lord Lord Gasing ya. Anthony. Ini mantan pemainnya siapa? Erik ten Hag semua loh, ini di Ajax. Dikumpulkan di Manchester United tapi masih sebenarnya ada satu lagi tapi musim ini pindah ya. Van de Beek pindah ke Girona. Ke Girona.
Itu Van de Beek dibeli pada waktu itu ya Ten Hag ya yang beli ya? Bukan. Masih Rangnick waktu itu. Oh, dulu ya. Dan nggak perform lah. Sempat dipinjemkan ke Everton Ke Everton. Salah, kan? Sekarang di Girona pun murah harganya, nggak sampai 20 juta dia dijual aja. Nah, intinya teman-teman, Liverpool kemarin bener-bener kayak ngajarin MU main bola. Kayak anak SMP ketemu anak SD aja mainnya itu. Ini pasti fans MU pasti marah-marah. Meskipun yang lihat masih 100 orang. Tapi kan siapa tahu di 100 orang itu ada fans MU kan. Nah, ini kita beralih ke hasil pertandingan lain lah. Ini tadi Liverpool versus Arsenal seri Manchester United. Nah, ini yang tim-tim besar aja lah. Ya Arsenal kan tim besar. Arsenal Brighton imbang gara-gara Declan Rice dapat kartu merah ya. Itu kan konyol juga sebenarnya kartu merahnya. Lihat toh, yang diganggu sama backnya Brighton. Terus dapat kartu kuning kedua, akhirnya merah. Gak menarik ya, Per? Gak menarik. Okay. Barcelona yang menarik, Per. 7-0. Oke. 7-0, Bro. Kita beda dan analisis pertandingan itu. Gimana? Ini Rafinya 4 gol ya? 3. Top score. Aku sebagai fans Barcelona udah nunggu lama banget Barca itu bisa menang lebih dari 4 gol. Ini kemenangan besar pertama sejak 2020. Wah, enggak, Per. Sejak pertama, terakhir kali menang besar itu kan sebelumnya Koeman itu. Sampai itu lama, Valverde. 2012-an lah. Waktu dipegang Valverde. Pada waktu itu masih ada MSN, Per. Iya, Valverde. Itu kalah kan, Mas. 4-0 ya, ambil Milan nih. 82 itu kalah. Kasus Munchen enggak, kemenangan pertama yang dapat 82 itu. Munchen no iku. Champion Milan sih. Kok iso Milan to? Jadi sing ngalah nih Hansi Flick kuwi, Lek. Iya dah. Iya. Lek sing final musuh Milan itu kapan? Hah? 92 ta? Bos suwi ku. 4-0 ya. Bos suwi. 2020 iku. Sing kalah 7-0 ambek Munchen. 82, Per. 82 kalah pisan ambek Munchen. Iya. Oh iya ta? Lah, ya apa dibantai kan makanya aku terakhir kali ngerti Barca dibantai 2020. Ya era Hansi Flick Munchen. Iya, itu dibantai. Ya ini kemenangan Barca pertama yang menang banyak, teman-teman. Ya meskipun Valladolid, Mas. Bukan. Loh, Valladolid itu lawan Madrid kalah. Kalah 3-0 kalau nggak salah. 3-0 ya? Makanya kemarin kan di wawancara pelatihnya Valladolid itu bilang kalau ingin menerapkan permainan yang sama ketika Valladolid versus Real Madrid. Nah, itu kalah 3-0, makanya dicoba sama pada waktu lawan Barca. Banyak ternyata. Loh, ini meskipun lawannya cuma Valladolid, yo jadi sinyal positif lah. Karena udah lama banget Barca nggak bisa menang banyak. Ini kan kemarin rapinya cetak 3 gol. Ya. Sevilla kalah ya lawan Girona. Sevilla, ya oke. Sik to iki Barca rong entek lho. Ya enggak kan. Ya menurut kamu Barca apa sih yang bisa bikin musim ini bisa sampai bisa dibilang kan hampir kamu tanya aku khusus soal Barca aja, Ber. Oke. Setiap pertandingan selalu cetak gol kan sekarang. Walaupun di 3 pertandingan, 3 pertandingan ini sudah kebobolan 2 gol. 3 no. Oh, kemarin kebobolan lagi. Loh, lawan pertama 1. Pokoknya 2-1 terus itu. 2-1. Ini pertandingan keberapa sih? Keempat ya? Oh ya, berarti 12. Dari 4 pertandingan kebobolan 3 gol. Oke. Itu bagaimana menurut kamu? Pertahanannya bagaimana? Ya, kalau tak lihat kan Hansi Flick tuh sama tipenya seperti Liverpoolnya Arne Slot. Pingin cepet-cepet ngerebut bola di area. Tapi dia gagal di Jerman, di timnas Jerman gagal. Apa yang membuat dia gagal di timnas Jerman? Aku takoni sing dhisik iki, aku jawab sing dhisik. Sing sih Hansi Flick iku sih. Kan iki bahas Hansi Flick, denger Hansi Flick. Ning Barca apa ning Jerman? Di Jerman kan gagal. Sedangkan di Munchen kan dia juga bisa dibilang sukses ya, treble. Tapi di Jerman gagal. Faktor apa yang membuat Hansi Flick itu gagal di Jerman? Tak delok apa ya kira-kira. Kayak materi-materi pemain. Banyak pemain Munchennya apa? Gelandang yang dipasang kan Gundogan,
tipe-tipe yang bukan Kroos. Kroos waktu itu nggak main, pensiun. Tipe-tipe pemain yang bukan petarung. Bukan petarung. Iya Ilkay Gundogan makanya ada kemungkinan dia kalau dari wawancaranya Laporta yang terakhir yang terakhir itu Laporta bilang ternyata kepindahan Ilkay Gundogan ke City itu bukan masalah ekonomi. Masalah ekonomi semata. Karena memang nggak cocok sama karena murni karena masalah olahraga. Maksudnya masalah ya mungkin ketidakcocokan dengan Hansi Flick. Kemungkinan seperti itu karena toh pada waktu itu Lewandowski ternyata udah pernah menawarkan kontraknya itu diturunkan demi Ilkay Gundogan ini bisa didaftarkan. Makanya ada kemungkinan Gundogan ini bukan pemain yang diinginkan lah sama Hansi Flick itu di lini tengah. Gitu. Makanya aku kalau lihat emang Gundogan itu nggak cocok deh sama skemanya Hansi Flick menurutku. Balik lagi ke Barca tadi ya. Kemarin kan pakai formasi 4-3-3. Di tengahnya ada Casado. Casado ini pemain muda ini. Gimana menurut kamu Casado ini? Casado ini kan dinaikkan ya maksudnya dimainkan karena Marc Bernal cedera tuh. Ya. Nah, jadi kemarin itu Barca di 3 pertandingan awal pakai 2 gelandang. Sebenarnya 4-2-3-1 Hansi Flick itu Hansi Flick itu pakai double pivot mesti. Nah, ini di pertandingan awal-awal Marc Bernal duet sama Pedri di double pivot. Ternyata kemarin pada waktu lawan Rayo Marc Bernal ini ACL. Nah, ACL ini pasti habisnya ya semusim penuh lah. Makanya Casado yang dinaikkan. Tapi ya di pertandingan kemarin karena lawannya kalau dibilang Mas Niklas tadi, titik mati. Titik mati. Titik mati menang tok Mas ya. Banget. Itu ya bisa bisa tampil oke lah Casado. Kalau Madrid Madrid menang 2-0 ya? 2-0. Lawan Betis. Real Betis. Ya kan. Aku pengen tahu itu kalau menurutmu ini kan kalau ngomong basket kayaknya di semua olahraga. Kalau basket itu ada beberapa tim yang punya banyak pemain bintang. Ya. Pada akhirnya malah nggak pernah juara. Ini di basket pasti seperti itu. Ya. Kayak kemarin Lakers itu punya 3 bintang. Ada LeBron James, terus Russell Westbrook sama Anthony Davis gagal total. Terus di Brooklyn Nets ada Kevin Durant, ada gak paham jelasnya ini teman-teman biar tahu. Pokoknya ada pemain bintang lah banyak. Itu biasanya malah nggak berhasil, Lah, di bola dulu MSN ya. Ini kan digadang-gadang pasti bakal gagal karena bagi egonya 3 pemain bintang ini susah, kesulitan lah ya. Tapi ternyata berhasil. Ini kalau di Madrid sekarang, Madrid ini kan punya striker yang 3-3-nya umurnya nggak jauh beda dan punya ego yang pasti sama juga besar lah ya. Pengen jadi pemain utama, pengen jadi bintang. Ada Kylian Mbappe yang Rodrigo, baru datang, Rodrigo sama Vinicius. Ini menurutmu gimana, Kira-kira bakal berhasil nggak Real Madrid ini? Ya itu kembali lagi ke pelatih ya. Pelatih bisa menguasai ruang ganti atau tidak. Dan Carlo Ancelotti itu sudah teruji itu. Oke, teruji ya. Nah, iya kan? Itu bisa dilihat dari beberapa peluang Madrid yang tercipta dan gol itu terlihat kerjasamanya bagus kan. Saat pertandingan pertama lawan Mallorca itu kelihatan kalau nggak offset waktu itu kan Mbappe sudah mencetak gol pertama dia kan. Ya. Ya itu juga sudah terlihat di pertandingan waktu Piala Super Eropa saat lawan Atalanta. Mbappe itu kan asisnya Rodrigo itu. Gol pertama, mencetak gol itu. Oh, Mbappe udah mencetak gol? Sudah, lawan Atalanta. Kalau pertandingan resmi pertamanya kan saat lawan Atalanta Piala Super Eropa. Oke. Terus dari apanya lagi nih? Kamu nanya soal apa? Tadi kan tanya soal 3 pemain itu. Ya. Ya itu tadi balik lagi. Enggak, menurutmu kira-kira ke depan gimana? Ke depan saya lihat akan semakin matang, semakin kompak, semakin bagus sih. Karena memang balik lagi saya ngomong Ancelotti itu bagus menguasai ruang ganti. Saya yakin Ancelotti sudah punya formula yang pas untuk membuat 3 pemain ini klop di lapangan. Kemarin kan sempat
bengkerengan gara-gara rebutan penalti ya itu biasa lah. Kita tahu sendiri memang Mbappe kan memang kalau penalti kan memang dia sudah terbiasa ngambil, bahkan dulu sempat di PSG dia juga sempat kan sama Neymar atau Cavani saya juga lupa. Pokoknya dia Cavani itu sama Neymarnya ya. Berarti dia sama Neymarnya itu pokoknya dia memang ya selalu menjadi eksekutor utama kan memang. Oke, itu tadi kan kita bahas ya, sedikit lah pertandingan apa namanya beberapa tim di Liga Eropa ya. Iya. Ini deadline day, Per. Ya. Ternyata ada yang menarik, Jadon Sancho ke Chelsea. Sterling ke Arsenal. Ya. Sterling ke Arsenal, lalu Victor Osimhen yang kemarin digadang-gadang mau ke Chelsea atau Arsenal, ternyata malah ke Galatasaray. Pinjaman tapi ya. Pinjaman. Ini untuk si Osimhen pinjaman dan nggak ada opsi beli atau apa namanya? Ya. Atau keharusan untuk membeli gitu loh. Ini kalau lihat Jadon Sancho ke apa? Chelsea. Nah, ke Chelsea gimana, Bar? Menurut ya memang Chelsea sekarang lagi butuh sayap ya, lagi butuh sayap kanan. Sayapnya iya, tapi yang bagus nggak banyak. Sayapnya yang bagus nggak banyak. Siapa? Mudryk, enggak kan? Apalagi Sterling kan udah dilepas ke Arsenal. Sedangkan Cole Palmer mainnya di belakang striker sekarang. Ya memang lagi butuh. Nkunku sekarang kemarin lihat nggak pertandingan Chelsea kemarin? Dia jadi striker malah jadi false nine ya. False nine. Nicolas Jackson. Opo api sih? Diperpanjang loh Per kontraknya sampai 2033. Ayo. Bayangkan. Kalau menurut saya Nicolas Jackson tuh nggak ada apa-apanya sama Tammy Abraham ya. Malah Tammy Abraham yang dilepas ya. Chelsea itu punya sayap siapa aja, Per? Sayap ada Sancho. Sekarang Sancho, Mudryk. Nkunku kalau mau dimainin di sayap ya bisa. Lalu ya Palmer juga bisa di sayap. Ada Cukwangwea. Apa itu? Cukwameka. Ya, Cukwameka. Iya. Gelandang itu. Chukwueze yang sayap. Sekarang di Villarreal. Easy. Chukwueze. Di AC Milan deh. Itu teman-teman disorot juga salah satu teman podcast saya. Mas Beni, salam satu track. Ini Mas. Satu. Ya oke. Kabelnya. Dadah. Salam satu track. Mas Beni udah nunggu juga teman-teman. Ini karena podcastnya di hari yang sama dan dadaan. Ini masih baru nulis. Mas Ben tolong dicarikan bahan dulu ya aku. Nanti aku yang tinggal ngelempar gitu Mas Ben. Oke. Ini ada lagi Per bursa transfer yang menarik menurutmu? Kingsley Coman pindah ke Al Ahly. Iya Al Hilal. Enggak jadi. Iki lho, mocon ta. Saya dipotong iku berarti salah. Oh iya Oke. Akan bertahan dan tidak akan ke Al Hilal. Oke. Terus kalau membahas soal Liga Champions, Per. Wah, kamu paham nggak sama skema yang baru, Per? Jujur saya masih bingung gitu ya. Menurut kesepahaman kamu memahaminya gimana itu? Ya intinya kalau aku bacanya ini dibuat sistem kayak sistem liga lah. Jadi 8 kalau nggak salah 8 tim teratas itu otomatis langsung masuk ke babak selanjutnya. 16 besar. 16 besar apa, Bro? Iya, kalau langsung masuk. Oke. Terus yang di bawah itu bakal ditandingkan lagi gitu. Tapi ini yang menarik bukan soal itunya. Ini kan satu tim berarti bertemu lebih banyak tim lagi. Enggak seperti yang di fase grup sebelumnya kan satu tim ketemu tiga tim toh berarti, 3 klub toh. Ini sekarang enggak. Sekarang ini di fase awal, fase 8 tim. Sekarang namanya justru jadi League Pass Draw. Jadi fase liga namanya. Ini yang menarik, Barca ketemu Munchen lagi, Ber. Ini
saya sebagai fans Barca itu ada sedikit traumatik kalau Barca itu ketemu Bayern Munchen. Ya tadi kayak disinggung Mas Niklas tadi 8-2. Tapi kalau secara objektif sepertinya sih kalau dari performa awal musim sepertinya Barca yang akan unggul ya. Secara objektif loh. Ya nggak tahu juga karena ya Munchen itu nggak kehilangan banyak pemain inti musim ini. Tapi juga nggak beli banyak pemain. Beli ya. Jadi juga nggak ada perubahannya. Ya ada lah, Joao Palhinha sama Olise. Cuma ya pelatihnya lah yang nggak belum meyakinkan. Ya. Karena apa? Siapa sih? Vincent Kompany ya. Vincent Kompany mantan kaptennya. Ini Barca ketemu Bayern Munchen teman-teman. Selanjutnya ketemu Dortmund juga, Borussia Dortmund. Dortmund bertemu Madrid. Siapa? Ya, Dortmund ketemu Madrid. Sama Liverpool juga. Ini saya justru penasaran sama permainannya Dortmund ya. Kemarin di Liga menang ya. Menang 3-2 kalau nggak salah. Dortmund lawan? Saya juga lupa lawannya siapa. Ya itu menjadikan awalnya kan jujur saya juga sama seperti Kompany. Dortmund ini ngambil pelatih namanya Nuri Sahin. Nuri Sahin ini mantan pemainnya Dortmund, pernah main di Madrid, pernah main di Liverpool juga. Tapi secara kepelatihan untuk menangani tim profesional ini baru pertama kali dia nangani tim senior. Sebelumnya kan dia akademi ya. Ya ini ya bisa menjadi apa? Semoga dia bisa menjawab pertanyaan fans-fans Dortmund kalau dia itu pantas menangani Dortmund. Tapi ada lagi ini lumayan berat loh ya. Ada Liverpool, ada AC Milan loh ya lawannya Madrid ya. Ya. Terus City itu ketemu Inter, PSG, Juve. Oh ini lumayan berat. Nah, itu justru kalau saya nggak sabar itu nunggu pertandingan City lawan Juve. Karena kan apa? Di podcast kemarin saya bilang saya ngeliat Thiago Motta itu kayak the next Pep Guardiola. Jadi asli Thiago Motta ya. Iya. Jadi kalau menurut perkiraan saya itu akan menjadi duel taktik ya, yang menarik untuk dilihat lah untuk sebagai pecinta bola. Tapi ya kita lihatlah karena ini Thiago Motta juga musim pertamanya dan ya banyak pemain baru lah di Juve itu, dan musim lalu kan juga tampil nggak di bawah asuhan itu sih Massimiliano Allegri ya. Ini setelah lawan Juve ada Inter, ada PSG, terus Bayern Munchen lawan PSG ya. Munchen relatif mudah-mudah. Ya, yang agak bisa mengganjal mereka ya Barca sama PSG ya. Itu nanti yang lolos dari pot ini berapa biasanya? Yang lolos ke babak selanjutnya? Enggak, maksudnya dalam satu pot itu diambil berapa? Kemarin kan 32 besar dibagi 4-4 yang lolos 2 ke babak selanjutnya. Kalau ini berapa ini? Ya, Biro. Masih belum tahu ya. Masih banyak yang belum tahu ya. Kita bahas sendiri di podcast sendiri kayak ya. Ini ya, kita mesti mempelajari lebih dalam lagi. Ini nanti skemanya seperti apa? Soalnya ya, belum dibaca lagi. Terus dan Leipzig ini ternyata malah masuk pot 1 ya, Pak ya? Iya, bener. Leipzig itu masuk pot 1. Lawan Liverpool. Ini berat. Liverpool, Inter, Juve, Atletico. Malah Leverkusen yang masuk pot 2 ya. Iya. Entahlah yang itu apa. Ini soal Champions League. Ini menurutmu dengan seperti apa? Dengan format baru ini yang bakal perform mana, Ber? Ya yang pasti tim-tim tradisi ya seperti Real Madrid, City, lalu Liverpool dan Barcelona itu saya yakin mereka pasti akan lolos ke babak berikutnya ya. Asalkan mereka mampu konsisten dalam setiap pertandingan ya. Ya makanya saya tadi tanya ke kamu berapa yang lolos dalam satu pot ini, Mak. Kalau yang lolos 3 seperti kayak di potnya Bayern Munchen tadi yang ada PSG, Barca dan Munchen, sepertinya 3 tim itu akan lolos. Apalagi melihat lawan-lawannya seperti Benfica, Shakhtar, Dinamo Zagreb, Feyenoord dan Aston Villa itu mereka masih nggak punya tradisi di Liga Champions ya. Nggak tahu kalau mereka bisa buat kejutan nanti.
Aston Villa ya. Aston Villa tapi lumayan kan. Iya. Kamu tahu Per, Erling Haaland itu ternyata udah mencatatkan 8 hat-trick selama di City di Liga Premier Inggris ya, di Manchester City. Dan yang punya catatan terbanyak itu kalau nggak salah Alan Shearer, itu cuma 12 atau berapa itu, pokoknya belasan. Ya, kalau memang 12 berarti Haaland tinggal bikin 4 hat-trick lagi. Hat-trick lagi. Ya. Monster Haaland itu, robot Haaland. Pemain apa sih? Balik badan shoot masuk. Ini ada satu berita, ya kalau aku bilang sih ini berita yang menyedihkan. Kamu ingat apa di podcast sebelumnya kamu kan tanya susunan pemain favorit lah ya, pemain favorit atau pemain terbaik sepanjang masa menurutku ya. Dan striker aku bilang Luis Suarez ya. Ya itu karena emang aku lihat Suarez itu punya gaya sendiri lah sebagai striker. Beda sama Lewandowski, beda. Ya kalau sama Aguero ada sedikit kemiripan sama, tapi cuma beda postur. Tapi menurutku Suarez ini emang salah satu striker yang mematikan lah. Nah, ini musim ini dia memutuskan untuk pensiun dari sepak bola internasional. Maksudnya udah nggak main untuk Uruguay lagi. Tapi kalau Sintayong mungkin mau manggil ya bisa diurus lah sama Pak Erik. Menurut gimana Per? Ya memang Suarez, sebenarnya saya sebagai pendukung Real Madrid melihat saat Suarez meninggalkan Barcelona itu juga sesuatu yang menyedihkan. Kan bisa dibilang Suarez itu dipaksa untuk pergi ya waktu itu kan. Akhirnya Atletico Madrid mau menampung dia, malah juara di Atletico Madrid di musim pertama. Ya dulu zamannya David Villa. Ya, David Villa diminta sama kasusnya dari Barca malah juara. Atletico juara gitu. Tapi kan kamu lihat sendiri toh, ketika lawan Madrid, Suarez ini jadi salah satu orang yang mental pemenangnya itu paling besar. Dan itu mempengaruhi permainan rekan-rekan setimnya gitu ya Fer ya. Ya. Bisa dibilang Suarez itu adalah penyambung antara Messi sama Neymar. Yang saat itu kan banyak yang menilai 3 pemain yang akan selalu dibanding-bandingkan itu Ronaldo, Messi, dan Neymar. Dan kebetulan Neymar sama Messi waktu itu satu tim. Nah, menurut saya yang bisa mengawinkan permainan Neymar dan Messi itu adalah Suarez. Bukan Luis Enrique. Enrique kan cuma nyusun pemain. Waktu itu pelatihnya kan Luis Enrique. Ya, tapi kan justru di lapangan tetap sama yang katamu tadi. Menguasai ruang ganti itu tadi. Ya, tapi di lapangan yang bisa mengawinkan mereka itu Suarez. Menjadi penghubung lah bisa dibilang. Berarti kalau yang di Madrid siapa, Ber? Yang menghubungkan permainan Rodrigo, Mbappe sama Vinícius. Sosok itu sepertinya sosok itu saya lihat saat ini ya baru awal-awal ini ada di Rodrigo sih. Rodrigo yang mampu menahan egonya sih. Kalau Vini sama Mbappe itu kayaknya sulit buat menahan ego sama-sama ya. Sama-sama keras kepala ya. Dan ini di beberapa pertandingan terakhir Madrid si Bellingham juga nggak begitu perform ya. Kamu nonton terus ini di 4 pertandingan terakhir ini? Madrid? Enggak, saya baru nonton itu di pertandingan pertama yang waktu seri lawan Mallorca sama kemarin yang baru menang 2-0 itu kemarin. Lawan Betis ya. Itu baru-baru itu saya nonton. Yes, mungkin. Ya, tapi cuma yang saya takutin si Bellingham ini dia star syndrome ya. Mengingat kamu pernah ingat nggak pemainnya Tottenham Dele Alli? Ya, Dele Alli itu kurang bagus apa waktu itu kan? Kalau dibandingin sama permainannya Bellingham yang sekarang sama Dele Alli waktu dia pertama booming di Tottenham, jauh banget. Dele Alli itu. Bahkan memang dia tuh sempat disodori beberapa kali kontrak sama Real Madrid, ditolak sama Daniel Levy kan waktu itu pemilik Barca juga pernah. Ya, Barca juga pernah. Dulu itu Xavi sempat aku ingat Xavi itu dalam satu wawancara bilang kalau pemain Inggris yang punya peluang main di Barca, maksudnya punya kelas bisa bermain bersama Messi dan kawan-kawan di Barca itu Dele Alli sama Jack Wilshere. Jack Wilshere-nya Arsenal. Ternyata dua-duanya ini karirnya hancur. Cuma kan beda kasus. Kalau Jack Wilshere hancur karena cedera. Kalau Dele Alli hancur karena dirinya sendiri, gaya hidup dan sempat kena
mental health dia. Terus akhirnya pindah ke Besiktas, ke Everton pada waktu itu, dan sekarang kalau nggak salah gimana? Everton masih di Everton, cuma nggak jarang dimainin. Mungkin ini karena teman-teman kita yang di depan sudah nunggu di depan giliran. Kamera. Ada yang masih nunggu giliran, dan yang lain sudah bilang kalau waktunya habis. Ini mungkin kita sambung di lain waktu ya, Per. Nah, sampai berjumpa teman-teman di podcast Tiki Taka Jawa Pos Radar Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.